Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Diah Palubi dengan NIM 220808020. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi. Nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Kebutuhan energi didapatkan dari berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan mineral. Nutrien atau zat-zat gizi merupakan substansi biokimia yang digunakan tubuh dan harus diperoleh dengan jumlah yang adekuat untuk memenuhi syarat dari makanan yang kita makan. Berikut ada 6 kebutuhan nutrisi. Anatomi pencernaan. Yang pertama ada lemak. Sumber energi paling besar. Lemak yang dapat membeku pada suhu ruang tertentu disebut lipid. Lemak jenuh adalah lemak yang berbentuk padat. Lemak tidak jenuh atau lemak tidak jenuh ganda, dan lemak tak jenuh tunggal. Yang kedua ada mineral. Mineral adalah elemen esensial non-organik dalam reaksi biokimia. Mineral terdiri dari kalsium, magnesium, fosfor, dan lain-lain. Ketiga, air. Air menyusun 60-70% dari seluruh berat badan. Sumber air yaitu dari buah segar, sayuran, dan air yang diproduksi di dalam makanan. Pada orang sehat, yaitu intake cairan sama dengan output melalui eliminasi, respirasi, dan berkeringat. Yang keempat, vitamin. Vitamin larut air terdiri dari vitamin C dan vitamin B. Vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, protein. Fungsi protein untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Sumber protein terdapat pada daging, susu, dan telur. 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Asam amino yang disimpan dalam jaringan berbentuk hormon dan enzim. Yang keenam, karbohidrat. 1 gram sama dengan 4 kalori sumber energi utama. Monosakarida atau glukosa, disakarida atau glikogen dan serat. Glikogen adalah sumber energi utama saat puasa. Di sini ada perjalanan proses metabolisme. Selanjutnya, proses suplai makanan ke sel tubuh manusia. Yang pertama, ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Proses ingesti yaitu pemasukan makanan ke dalam mulut atau koordinasi antara otot rangka dan sistem syaraf. Yang kedua, pengunyahan. Yang ketiga, menelan. Koordinasi antara lidah, refleks faring, esofagus, serta saraf kranial. Memerlukan waktu 5-15 detik. Yang kedua, digesti. Digesti adalah proses pemecahan makanan fisik dan kimia. Makanan untuk dapat diabsorpsi dengan bantuan enzim dan koenzim atau diatur oleh hormon dan syaraf. Memerlukan waktu 1-4 jam. Selanjutnya, absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya partikel zat-zat makanan dari saluran pencernaan ke dalam pembuluh darah dan limpa. Proses
Proses absorpsi yaitu mayoritas terjadi di usus halus, gaster berupa alkohol dan aspirin. Sistem limpatik adalah zat makanan yang larut dalam lemak. Kapiler darah adalah zat makanan yang larut dalam air. Selanjutnya, transportasi. Proses masuknya zat makanan yang larut dalam lemak maupun air ke dalam sel. Proses transportasi yang pertama, zat yang larut dalam air vaskuler menuju ke vena porta hepatica, lalu ke hepar, dan yang terakhir ke sel. Zat yang larut dalam lemak kapiler limpatik menuju pembuluh limpa besar, lalu ke ductus thoracius menuju vena subclavian menuju vena cava, lalu ke jantung, lalu ke arteri hepatika, lalu ke hepar, dan terakhir ke sel. Selanjutnya ada eliminasi. Proses eliminasi zat-zat sisa makanan yang tidak tercerna. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makanan. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat mempengaruhi status gizi. Yang ketiga, ada ekonomi. Status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi karena penyediaan makanan bergizi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tinggi biasanya mampu mencukupi kebutuhan gizi keluarganya dibandingkan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Yang keempat ada usia. Pada usia 0-10 tahun, kebutuhan metabolisme bisa bertambah dengan cepat. Hal ini sehubungan dengan faktor yang cepat pada usia tersebut. Yang kelima, jenis kelamin. Kebutuhan metabolisme pada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan wanita. Pada laki-laki, kebutuhan BMR atau basal metabolic rate 1,0 kalori per kilogram berat badan per jam, dan pada wanita 0,9 kalori per kilogram berat badan per jam. Yang keenam ada tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan berpengaruh terhadap luas permukaan tubuh. Semakin luas permukaan tubuh, maka semakin besar pengeluaran panas sehingga kebutuhan metabolisme basal tubuh juga menjadi lebih besar. Yang ketujuh, status kesehatan. Nafsu makan yang baik adalah tanda yang sehat. Anoreksia biasanya gejala penyakit atau karena efek samping obat. Yang kedelapan, ada faktor psikologis. Motivasi individu untuk makan makanan yang seimbang dan persepsi individu tentang diet merupakan pengaruh yang kuat. Selanjutnya, masalah yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang pertama, kekurangan nutrisi. Penurunan berat badan akibat ketidakmampuan asupan nutrisi untuk kebutuhan metabolisme. Yang kedua, kelebihan nutrisi. Risiko peningkatan berat badan akibat asupan kebutuhan metabolisme secara berlebihan. Yang ketiga, obesitas. Peningkatan berat badan yang mencapai lebih dari 20% berat badan normal. Selanjutnya, malnutrisi. Malnutrisi merupakan masalah yang berhubungan dengan kekurangan zat gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh atau berat badan rendah. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Kebutuhan nutrisi yang ditandai dengan adanya gangguan metabolisme karbohidrat akibat kekurangan insulin. Selanjutnya hipertensi. Hipertensi disebabkan oleh berbagai masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi seperti penyebab adanya obesitas. Selanjutnya PCK. PCK
yaitu penyakit jantung koroner, merupakan gangguan nutrisi yang disebabkan oleh adanya peningkatan kolesterol darah darah 7 kolesterol. Selanjutnya kanker. Kanker merupakan gangguan kebutuhan nutrisi yang disebabkan oleh konsumsi lemak berlebihan. Selanjutnya anoreksia nervosa merupakan gangguan makan yang ditandai dengan berat badan rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.